Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat, Berjumpa lagi dengan kami di Ngobrol. ngobrol bareng seputar herbal. Bersama dengan saya Apoteker Nurul. Dan saya Apoteker Dian. Hari ini episode yang Spesial dan berbeda karena karena kami ditemani oleh oleh mahasiswa Adiwangsa Jambi. Selamat datang anak-anak. Masya Allah ya, 4 bulan PKP, 4 bulan magang di sini. Baru kali ini kita ajakin. Iya. FYI ya, Ini- ini adalah mahasiswa Adiwangsa Jambi yang telah Yang magang selama 4 bulan ya, kurang kurang lebih lebih. 4 bulan di sini. Dan mereka juga Merupakan talent talent di sosial media kami. Mm-mm. Kalau pemirsa di rumah, Sobat Sehat di rumah, lihat ya Lihat. di sosmed Mixaga, Green Zone Herbal, itu di IG, di IG nanti atau TikTok. TikTok, Pasti FB, muka-muka mereka ini sangat familiar. dan live juga ya, live streaming Live juga streaming ada. di Shopee. Ya. Jadi nanti untuk beberapa bulan Kita akan kehilangan ya, karena kita akan mereka kehilangan sangat talent kita. di sini. Semangat untuk menempuh skripsinya ya. Dan diperlancar. Amin. Semoga habis ini langsung Ya, semoga. semprotnya lancar, skripsinya lancar, penelitiannya lancar sampai Amin. sidang. Amin. Sampai S1 ya. Nanti Iya. ketemu lagi kita pada saat kalian sudah apoteker. Oke. Amin. Kalau jodoh nggak kemana? Ya, betul. Terus, nah, Kita juga mau terima kasih ya udah bantu kita di Banyak. Green Zone Herbal. Banyak bantu ya, mulai dari bikin konten, terus bantuin kerjaan kita ya kita. di Green Zone Herbal, Terima kasih banyak. dan Terima juga kasih loh. Dengan tulus mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian karena sudah membantu Ya. pekerjaan kita ya. ya banyak sekali bantuan. Banyak sekali bantuannya. Terima kasih banyak sudah bersedia menjadi talentnya kita. Iya. Fotonya Jihan udah ada di Mixaga. Nah, Oke. mungkin perkenalan dulu dari Ya. masing-masing. Silakan perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Jihan Diaul Haq. Biasa dipanggil Jihan. Perkenalkan, nama saya Hanita Piprianti Sinaga. Biasanya dipanggil Nita. Halo, kenalin nama aku Dia. Oke, perkenalkan nama saya Arif Razan, biasa dipanggil Arif. Ya, Ya, Arif ini cowok satu-satunya Ya. di angkatan Jambi ya. Ya, saya Kita bilang cowok angkatan satu-satunya. Jambi. Oke, terus mungkin bisa disampaikan dulu kesan pesannya selama di Green Zone Herbal. apa sih yang kalian dapatkan selama magang di sini gitu? Apakah bete gitu ngeliat Budian terus tiap hari gitu? Ya, Apakah bete gitu kalau disuruh Budian tolong ya dokumen ini gitu? Bete nggak sih? Sangat tidak. Enggaknya di depan kamera atau kalau di belakang nih? gimana? Oke, kalau bagian pesan, kesannya aja dulu. Kesan ketika magang di Green Zone Herbal tentunya sangat banyak ilmu dan sangat bermanfaat. Karena di Green Zone Herbal ini banyak diajarkan tentang bagaimana bentuk ketika kita bekerja di perusahaan, bagaimana kita cara membuat obat-obatan herbal, jadi kita tahu. Dan di Green Zone Herbal ini banyak sekali tanaman-tanaman herbal, dan di sini sangat sejuk loh guys. Di Green Zone Herbal ini sangat sejuk, jadi ya sangat enak lah kalau misalkan mau ngobrol-ngobrol di sini. Jadi kesan bagi saya di Green Zone Herbal sebenarnya banyak, tetapi yang bisa disebutin salah satunya itu. Dan pesan di Green Zone Herbal, menurut saya mudahan Green Zone Herbal tetap menjaga kualitas dan kuantitasnya dalam pembuatan sediaan obat yang akan diedarkan bagi masyarakat. Mudahan terus berkembang terus bagi Green Zone Herbal dan diperlancar ya. Amin. Mungkin
ada produk-produk baru seterusnya yang dikeluarkan dari Green Zone Herbal. Jaya terus Green Zone Herbal. Terima kasih. Terima kasih Ari. Pesan-kesan kalau dari saya sih seneng ya karena lingkungan kantor yang nyaman, sejuk, lingkungan dari karyawan-karyawannya juga saling rangkul gitu. Ya sangat berterima kasih sekali sih. Terima kasih. Menangis juga. Kalau dari saya nih ya Bu, selama saya magang di Green Zone ini saya sangat berterima kasih sekali loh bisa ketemu sama Ibu Dian, sama Ibu Nurul yang udah membimbing saya selama magang di sini. Terima kasih juga buat CV Green Zone yang udah kasih kesempatan buat kita untuk mempelajari gimana sih alur produksi di CV Green Zone, gimana sih pengembangannya gitu. Untuk pesannya sih saya berharap Green Zone ini bisa terus mengembangkan inovasi produknya, tetap menebarkan keberkahan bagi masyarakat sekitarnya. Itu aja sih Bu. Kesan dan pesannya sangat senang karena sudah bekerja di sini, magang di sini, bertemu dengan Bu Dian dan Bu Nurul yang sudah membangkitkan suasana juga. Mas Rizal juga di belakang kamera. Nanti Mas Rizal sedih. Terima kasih sudah sangat membantu. Rizal mau ngomong sebentar di sini. Terima kasih sudah sangat membantu dalam bagaimana industri atau UKOT itu bekerja dan bagian marketingnya. Terima kasih Mas Rizal. Tidak sudah. Udah kesan-pesan ya. Kalau ilmunya deh selain dari digital marketing bersama Mas Rizal kan, kalau dengan Mas Rizal kebanyakan digital marketing ya. Digital marketing kan lebih ke kalian bikin konten, pasti udah dapet lah. Jadi balik dari sini kemungkinan kalian jadi influencer kali ya. Kan sudah terbiasa di depan kamera ya. Terbiasa bikin skrip kan. Nanti jangan lupa kalau udah jadi influencer ya. Jangan lupa sama kita ya. Sama kita ya. Nanti kita kirimin produk bisa tuh untuk tolong di ini ya, dibikin konten ya. Baik Ibu. Banyak sama batas. Iya. Nah, selain dari digital marketing ini yang dikasih sama Mas Rizal nih ya, dari ilmu yang selain dari situ yang memang kalian dapetin di sini apa aja selain dari digital marketing ini? Digital marketing doang. Tadi Saya bingung ngomong. A few moments later. Nah, tadi yang udah dari kalian sampein ya, itu relate banget sama dunia kalian ya sebagai Gen Z. Gen Z ya, Gen Z. Padahal Gen Z itu biasanya senangnya tuh kerjanya yang modern-modern ya. Apa sih biasanya yang disukain sama Gen Z sekarang tuh? Konten kreator biasanya. Konten kreator ya kan. Terus apalagi pekerjaan-pekerjaan yang lebih modern mungkin ya. Ya lebih nyantai, mungkin Gen Z suka yang tidur kerjaan tapi lebih dapat santai duit. aja di rumahan. Ya benar. Gen Z suka seperti Gen Z itu. tuh sukanya Nah. tidur tapi dapat duit. Caranya gimana? Malam Jumat ngider. Benar. Jaga lilin. 2 hours later. Nah, oke. Ya. 1 jam nih Bu podcast kita, Bu. Ya, jadi Gen Z itu senang dengan dunia digital. Jadi memang kita juga terinfluence gitu dengan adanya kalian pendekatan herbal nih. Kan herbal tuh kita taunya kayaknya tua ya, kayak apa sih old generation gitu kan. Tapi ternyata herbal tuh bisa loh dikomunikasikan, bisa disampaikan gitu ke anak-anak muda kayak kalian nih gitu. Kalian sendiri terhadap herbal tuh tanggapannya gimana awalnya? Gimana sih tanggapan kalian sebagai Gen Z terhadap herbal? Bagi saya mungkin tanggapan saya terhadap herbal ya mungkin kita gunakan herbal saat kita sakit aja mungkin. Yang saya tahu herbal itu salah satunya yaitu tolak angin. Saya kalau ketika lagi kena masuk angin Bu ya, saya minum tolak angin. Jadi digunakan saat sakit gitu. Ya, digunakan saat sakit salah satunya. Terus gimana?
Kalau saya sendiri sih kayaknya sekarang makin ini ya inovatif ya, kayak banyak banget kafe-kafe yang dibikin konsepnya herbal kayak gitu ya. Jadi sebenarnya kalau dibilang herbal udah terlalu old, terlalu udah deh nggak mau gitu. Kayaknya masih tetap ini ya berkembang sampai sekarang. Cuma tinggal gimana cara memasarkannya aja gitu. Ada loh di mana di Cikupa juga kan ada yang kafe jamu ya. Oh ya. Ada loh yang kemarin kita ngobrol tuh siapa? Mbak Eva. Kan Bunda Hayati ya. Pokoknya itu saya lupa namanya. Dia juga punya kafe jamu. Pengen punya tuh pengen punya kafe jamu sampai dia kepikiran lo pengen punya kafe jamu. Kalau saya sih nggak kepikiran. Ya itu gimana? Kemarin di Jambi juga udah ada kafe kafe jamu. ya. Oh iya ya. Iya. Oh. Dalam bentuknya mungkin apa? Minuman atau Minuman. dalam Wedang uhui. oh kayak gitu kali. Wedang uhui. Wedang Oh, uhui. itu kan. Iya, wedang uhui. Wedang uhui. Nah, uhui. itu tahu sih bedanya wedang nih. uhui Iya, tapi wedang. tetap wedang kali Wedang sebenarnya. Atau mungkin ada tambahannya jadi uhui gitu kan. Atau mungkin namanya kali. Jadi ngikuti perkembangan Iya, zaman. mungkin tren itu kali ya. Wedang uhui. Kayak apa zaman dulu tuh ada ya kafe di Depok pas mungkin kalian belum ada. Cuman kayak misalkan esnya es pocong gitu ada tuh. Jadi diikutin dengan trennya pada saat itu. Trennya kan lagi horor. Jadi apa-apa tuh berbau pocong, kunti kayak gitu. Mungkin kalau itu Wedang uhui. karena mungkin ingat spontan uhui. Genzi banget. Enggak spontan uhui udah bukan Gen Z milenial itu. Tapi terusin kali ya. Diterusin kali ya. Mungkin ini terinspirasi dari Bapak Komeng yang tiba-tiba jadi caleg. Spontan uhui. Nah, ya tadi berarti sebenarnya herbal itu kalau di mata Gen Z ya tetap berkembang ya. Walaupun apa sih istilahnya kalau pandangan kita ya mungkin dulu herbal itu cuman dipakai sama bobo jamu gitu ya. Apa Jamu ngeracik-racik susah gitu kan. Seringnya kan kayak gitu ya. Tapi ternyata setelah kalian magang di sini juga gitu, terus kalian bisa apa namanya berkarya, bikin konten media. Jadinya herbal tuh ternyata bisa loh disampaikan dengan baik ya kepada masyarakat, apalagi generasi muda nih gitu. Terus tadi dengan memberikan nama yang menarik mungkin, jadi bisa orang tuh pengen ya minum herbal gitu ya. Iya. Sebenarnya minuman yang sekarang kita temuin juga banyak ya. Kayak lemongrass itu kan sebenarnya dari serai ya. Asal kurangin aja gulanya gitu kan. Lemongrass lebih enak daripada serai gitu ya. Iya. Padahal sama aja ya. Juga. Cuma mungkin bedanya lemongrass ini pakai gula. Kalau misalkan mau sehat ya kurangin gulanya, ganti sama madu gitu. Terus mungkin yang lebih familiar lagi paling sering kita dengar itu kayak kunyit asam. Mungkin kalau misalnya kalian mau menciptakan kafe jamu, kunyit asamnya diganti. Jangan namanya kunyit asam kan jamu banget gitu. Mungkin apa? Ganti namanya Genzi banget gitu apa tuh? Kunyit sem. Kusem. Kunyit asam. Nah, jadi kalau menurut kalian nih sebagai anak muda ya tadi selain memberikan nama yang menarik itu apalagi sih supaya anak muda tuh jadi suka sama herbal gitu. Gimana? Selain tadi pemberian nama yang menarik atau apa gitu, penyampaian juga yang menarik, terus mungkin sediaannya mungkin ya. Gimana kalau dari kalian? Dari herbal tuh seperti apa? Gitu. Kan kalau herbal itu identiknya dengan ibu menggodok gitu. Menyampaikan apa ya? Memberikan informasi. Ini kayak misal ini jamu kan biasanya cuma hanya bentuk jamu gitu ya, olahan air aja gitu. Olahan air. Maksudnya bentuknya air aja gitu kayak jamu gitu. Jadi gimana kalau misalnya kayak kemarin kan sempat ini dibahas mau bikin kayak campur sama kopi atau mungkin es krim sediaan ya. gitu ya bentuk-bentuknya. Es krim daun kelor? Oh iya, itu kan ada ya Bu. Kemarin kita trial bikin apa snack bar dari daun kelor. Daun kelor. Es krim daun kelor ada. Enak banget. Nanti kalian coba ya snack bar daun kelor. Ciptaan mereka. Es krim daun kelor kayaknya lebih serem ya daripada es krim daun kelor enak kok. Bagi beberapa orang yang suka maca, mungkin sebenarnya akan suka dengan daun kelor.
Bagi yang Jadi tidak pada suka ya no listen. Pokoknya Jadi ya you listen, don't judge. Listen don't listen and don't judge. nanti kita main itu terakhir ya. We listen and we don't judge ya. Nah, ya, jadi tadi berarti dengan pembuatan sediaan-sediaan yang menarik kayak buat es krim, terus tadi buat apa? Snack bar, yang di dalamnya Permen ada atau mungkin bahan-bahan herbal permen permen. Kemarin kita juga nyoba ya bikin permen ya. Candy, hard hard candy candy. yang jadinya soft candy. Nggak apa namanya Kita udah trial and coba-coba error. ya, kita udah coba-coba Jadi kayak dodol gitu. untuk bikin herbal-herbal yang inovatif, yang cocok juga buat anak-anak muda nih gitu. Biar sasarannya kena ya. Tadi juga kan Arif bilang tolak angin ya. Sebenarnya kan tolak angin dia berinovasi terus ya. Iya benar. Dari yang dulu satu jenis sekarang banyak banget tuh jenisnya tolak angin kan. Ada yang buat flu, ada yang buat apa lagi sih anak-anak madu gitu. juga kalau bisa dilihat sekarang nggak cuma madu tok loh. Kalau kita lihat yang madu TJ nih, ada loh madu TJ untuk tolak angin, ada untuk masuk angin ya. Jadi ada madu TJ tolak angin. Jadi emang rasanya seperti tolak angin karena saya sempat salah beli sih sebetulnya. Saya pikir gitu. Karena biasa ya ibu ya promo jadi 16.000 saya beli kirain saya itu madu TJ. Pasti coba kok rasa tolak angin, ternyata beli baca madu TJ tolak angin. Inovasi yang baru dari madu TJ ya. Keren sih madu TJ. Ya kan sekalian promosi. Tiba-tiba ayo Tiba-tiba ya kan tolak angin juga ternyata ada permennya ya. Tolak angin ada permennya kan. Jadi masing-masing produk herbal juga mereka berinovasi dan kayaknya sih mereka mengikuti zaman juga ya. Jadi yang paling penting tuh sebenarnya kita mengikuti tren ya, mengikuti zaman. Benar, walaupun usia kita sudah tidak ikut tren lagi. Karena nanti akan diteruskan ya. Benar. Nah, terus lagi. Terus tadi kalau menurut kalian nih herbal itu untuk kesehatan relate nggak sih? Ya maksudnya kalau tadi kan apa namanya jamu itu kesannya pahit kah apa bau kah gitu ya jamunya. Tapi kalau misalnya dibuat sediaan-sediaan tadi yang menarik itu kan jadinya lebih enak kali ya, maksudnya lebih enak untuk dikonsumsi. Nah, tapi untuk kesehatan sendiri masih relate nggak sih menurut kalian nih? Masih relate nggak kita biar sehat minum jamu gitu? Bukan jamu, herbal ya? Herbal. Masih relate nggak buat anak muda? Tapi masih ada kok anak muda yang suka minum jamu ya? Masih, saya suka. Suka minum jamu apa kamu? Kunyit asam. Kencur siri saya suka, Bu. Oh, suka. Saya. Oh, buyur mopi. Terus kencur sama siri itu enak. Pantes kamu makan mulu. Nafsu makannya bertambah. Jadi gimana? Kayaknya kalau dari segi kesehatan masih relate banget ya, kayak yang kita tahu kayak obat-obat herbal itu kan aman ya. Jadi untuk apa namanya ya? Menjaga kesehatan, terus juga dia efek sampingnya tuh lebih minim gitu ya kalau obat herbal. Terus juga untuk bisa buat mencegah penyakit kronis gitu. Kayak misalnya diabetes dan lain-lainnya, bisa juga untuk meningkatkan sistem imun gitu. Kan untuk herbal-herbal sering ya biasa ada di rumah-rumah gitu. Jadi untuk imun itu kekebalan imun enaknya kita bikin dari buatan sendiri dulu kali ya, dari herbal-herbal sekitar rumah gitu. Jadi yang mudah dijangkau kan? Iya benar. Kenapa itu masih relate? Karena dari bahan-bahan sekitar juga. Yang biasanya di dapur pun pasti ada. Ya kan ibu kalian pasti stok itu bumbu dapur yang kayak biasa tadi jahe gitu kan. Mungkin kalau misalkan sering nonton videonya Dokter Jaidul ya. Nah biasanya waktu pas COVID nih itu podcast dan video-videonya dari Dokter Jaidul itu tentang pengobatan rempah JSR itu paling sering ibu-ibu aplikasiin di rumah. Dengan cara apa?
ya udah tinggal ngegodok air, terus Iya. misalkan si serehnya berapa potong, Iya. tambah jahe, tambah kencur, dikasih gula, enggak gula, bukan mohon, madu, dikasih madu, terus mungkin kalau misalkan pengen ada rasa-rasa asam tinggal dikasih perasan lemon. Itu kan sebenarnya kalaupun kita konsumsi setiap hari Aman ya. aman, karena kan balik lagi dari alam ya. Dari Seperti alam, makanan terus juga ya. dan tanpa bahan pengawet juga balik lagi ya. Tanpa bahan pengawet, tanpa bahan kimia, jadi kan lebih ke ya udah kita kembali lagi back to nature ya, udah zaman Back to sekarang. nature. Back to nature. Bahasa Gen Z back to nature. Ya, iya bahasa Gen Z ya. Kalau bahasanya anak milenial seperti saya itu kembali ke alam. Ya, cuman artinya aja ya. Bahasanya aja. Kita kan Indonesian pride. Indonesian pride ya. Nah, itu tuh. Jadi herbal tuh sebenarnya Indonesian pride ya. Ya nggak sih? Indonesian pride. Ya kan? Jadi kita anak muda. Mm-mm. Kita nggak terpaut jauh kan Ya, generasinya. generasinya nggak terpaut jauh kalau Milenial dan Z. Kita pride ya ya kita pride. terhadap herbal. Selain dari alasan yang tadi kamu sebutin ya, kan lebih ke alami, gitu kan. Ada lagi nggak alasan-alasan yang lain pemilihan dari si obat tradisional itu menurut anak muda deh, menurut dari pandangan kalian sebagai anak muda ya? Iya, Pemilihan jadi obat herbal itu. kalau kita nih Gen Z nih, yang kita tahu jamu itu udah kuno kan. Nah, tapi secara kenyataannya itu tuh ternyata jamu itu sudah empiris. Jadi dari warisan leluhur itu tuh sudah terbukti bisa mengobati berbagai penyakit. Jadi pastinya khasiatnya itu sangat aman, manjur dan pastinya bisa langsung apa ya terbukti berkhasiat gitu untuk tubuh. Jadi kalau untuk alasan pribadi lebih ke kesehatan itu dianggap lebih aman dan minim efek samping kayak penggunaan obat-obat kimia sekarang kan itu berbahaya ya. Jadi kita meminimalisir yang namanya efek samping obat kimia. Jadi kita kembali lagi ke alam tadi. Ya. Nature lagi aja. Back to nature lagi. Dari alam kembali ke alam. Iya. Karena udah terbukti secara Empiris dari warisan leluhur. Kan biasanya orang tua zaman dulu kalau misalkan demam nih biasanya belum langsung dikasih obat Iya, kan. Biasanya penanganannya kayak kompres dulu, terus mungkin kalau obat herbalnya kalau lagi disuruh minum air hangat. Kalau lagi batuk bisa minum air hangat dicampur perasan jeruk nipis. Mungkin kalau sekarang udah nggak perlu lagi tuh godok-godok ya. Ada lagi ya, kita udah punya produknya yang sering kalian iklanin. Lebih praktis. Nanti dia mix ada mix saga sama ting ting. Mix saga bisa. Yang ada Terus gimana? Nah, terus kalau selain alasan dari tadi tuh, tadi apa tadi? Saya jadi lupa. kesehatan ya. Dari kan tadi udah dari segi bahannya yang alami, terus dari segi alasan pribadi kamu bahwa itu memang secara pengobatan empiris ya, secara pengobatan empirisnya. Ada alasan lain nggak selain itu? Kalau untuk salah satu alasan memilih obat herbal itu apa sih? Berdasarkan ekonomi dan lingkungan, obat herbal itu relatif lebih murah. Karena di sekitar kita aja kadang sudah ada tanaman-tanaman herbal yang bisa digunakan untuk mengobati berbagai penyakit. Seperti di dapur-dapur juga banyak kan ya ibu-ibu. Iya, ibu ya. Nanti kalian tinggal pakai bahan dapurnya ibu kalian ya. Iya, Ibu. Nanti kalau tahu ibunya, ini jahe saya mana gitu kan. Oh, anak saya pakai. udah digiling. Udah digiling. Lagi bereksperimen. Iya benar. Yang kedua bisa ramah lingkungan karena minim bahan kimianya juga dan pasti dari alam kembali ke alam seperti tadi, Bu. Yang ketiga itu bisa mendukung pertanian lokal. Ya, betul. Masih semakin banyak yang suka sama herbal kan membantu banget untuk
pertanian lokal meningkat. meningkatkan ya. Keren banget ya. Keren ya. Heeh. Mereka berpikir sampai segitu ya, Mm-mm. pertanian lokal ditingkatkan gitu kan. Heeh. Pendapatan dia secara tidak langsung, oh banyak pemesanan kan gitu. Iya. Jadi kalian pilih mana? Bertanam sawit atau bertanam serempah? Tergantung mana yang menjanjikan. Iya, Ibu. Lihat juga profitnya. Nah, tadi kan kita udah bahas alasan-alasannya bagaimana kita sebagai kalian sebagai anak muda itu alasan tuh Alasan anak muda suka sama ya herbal. alasan Ya. anak muda bukan alasan anak muda untuk memilih Memilih herbal, ya. menggunakan herbal sebagai pengobatannya gitu Mm-mm. kan. Nah, dari kalian nih tips yang baik dalam menggunakan herbal itu seperti apa? Nih, saya punya tips, Bu, cara Iya. menggunakan obat herbal yang baik. Mm-mm. Nah, sebelum kita menggunakan obat herbal tuh kita pastikan dulu atau kita konsultasikan ke dokter atau ahli herbal. Mm-mm. Jadi kita bertanya ke dokter atau ahli herbal apa sih yang cocok yang kita akan konsumsi gitu. Jadi kita tidak salah pilih herbal. Nah, yang kedua pastikan kualitas dan keaslian herbal itu benar gitu, asli. Nah, kan banyak walaupun herbal tetapi tidak asli kan bahaya juga, Bu ya. Mm-mm. Nah, jadi kita harus tentuin ini kualitas dan keaslian herbal tersebut. Nah, terus ikuti dosis yang benar dan sesuai dosis. Nah, walaupun herbal, Bu, kalau tidak sesuai dosis juga itu akan berbahaya. Nah, gitu, Bu. Nah, yang terakhir, perhatikan interaksi dengan obat-obat lain dan makanan. Nah, jadi walaupun obat herbal, dia bisa berinteraksi dan mengakibatkan toksik jika dia bisa berinteraksi dengan obat-obat kimia ataupun dengan makanan tertentu. Jadi kita harus pastikan itu. Dan itulah beberapa tips cara kita menggunakan obat-obatan herbal. Itu kita pernah bahas ya di Iya, episode di 1 episode ya, 1. mengenai mitos fakta. Di situ Mm-mm. ada Di situ ada ada interaksi obat obat dengan bahan kimia lainnya. dengan obat Obat-obat dengan obat, dengan obat dengan herbal, bahan. herbal dengan herbal, Mm-mm. herbal dengan makanan. Pokoknya intinya tidak hanya obat kimia aja yang punya Mm-mm. interaksi Mm-mm. dengan yang bahan yang lain ya, bahan Mm. kimia, bahan alami pun Mm-mm. ada. Mm-mm. Nah, Lanjut. terus lanjut. Jadi kita tadi ngobrol banyak ya. Terus sekarang gimana sih cara meningkatkan kesadaran anak muda terhadap herbal untuk anak muda tuh jadi bisa suka sama herbal gitu. Yang Gimana pertama, tuh tipsnya? saya dulu tips. Kita sebagai anak muda, coba deh ikut ke pameran-pameran herbal. Nah, di sana di pameran herbal asik loh. Bukan cuma membahas herbal, tetapi kita juga mendapatkan ilmu-ilmu yang penting. Jadi kita tahu herbal bukan sekedar cuma jahe, jamu, serai. Jadi banyak aja nanti tentang herbal. Nah, jadi kita tahu. Kan Indonesia kaya tentang rempah dan herbalnya. Kan yang dikenalkan Budaya tentang alamnya Indonesia. ya. Budaya alamnya. Jadi Indonesia kaya tentang itu. Jadi ayolah remaja-remaja, Gen Z terutama kan, kita harus memperdalam ilmu tentang herbal kita. Bisa pada teman saya? Kayaknya udah mulai sebenarnya emang ini ya mulai banyak lagi pemakaian untuk herbal-herbal karena emang back to nature gitu ya. Sekarang udah mulai banyak kayak aktivitas-aktivitas yang bersangkutan sama alam gitu, herbal gitu. Kayak Green Zone sempat ya dulu ada edu wisata juga di kantor, terus juga kayak yang lain ada rumah atsiri ya gitu ya. Jadi emang gimana pengetahuan itu workshop itu dibalutnya dengan edu activity yang seru gitu. Itu sih. Menarik ya untuk dipelajarin ya Iya. sama anak muda. Apalagi kalau yang agak-agak awam sama tanaman-tanaman herbal ya. Kalau yang dari lulusan farmasi kita belajar Tahu ya. farmakologi ya. Farmakognosi. Maklum tahun lama lulusannya ya jadi lupa. Farmakognosi ya. Kita kan mempelajari beberapa jenis tanaman jadi mungkin tahu. Ya kan kalau anak-anak zaman sekarang masih kecil nggak tahu tuh padi kayak gimana gitu ya. Bener. Pohon beras tuh dari pohon yang kayak gimana gitu. Nah itu biasa di edu wisata kayak rumah atsiri dan lain-lain dilihat langsung gitu sama anak-anak nih gitu. Oh ternyata pohon ini bentuknya kayak gini, atsiri ini asalnya dari ya. Kayak banyak tanaman lalapan aja yang mereka nggak tahu kalau ini tuh termasuk ke dalam tanaman obat ya, bisa dijadikan obat tapi bisa dijadikan lalapan gitu. Ya kan banyak
sepertinya. Pegagan. Pegagan katanya yang Iya. bisa kita jadikan Obat, bisa juga obat, bisa lalapan. jadi lalapan, bisa juga buat skincare. Lanjut Jihan. Karena sekarang lagi sangat berkembang pesatnya di dunia digital, kayak promosi yang herbal seperti membuat tutorial minuman-minuman herbal atau penjelasan-penjelasan tentang tanaman herbal. Kayak kita gini ya. Iya, kayak podcast ini. Contohnya ya, Iya. podcast kita gitu Podcast kan. ini. Lebih ke memperkenalkan herbal ya. Iya. Terus apalagi? Ada lagi nggak? Terus dari Hanita? Kalau saya sih kalau sekarang ya kita bisa meningkatkannya dengan cara bekerja sama dengan instansi, bisa itu kayak sekolah dasar atau SMP, SMA, bahkan kayak kami ini nih yang sekarang lagi magang dari kampus Adiwangsa Jambi. Nah, kami di sini juga mempelajari tentang tanaman-tanaman herbal yang ada di sini gitu. Jadi itu sih salah satu cara untuk mengembangkan produk herbal di kalangan Gen Z. Mungkin ada juga sih ya kayak misalkan dengan apa namanya tadi udah apa ya? Enggak, tadi udah kan yang kunjungan eduwisata ya. Iya. Eduwisata kalau kita kemarin studi banding ya ke BSI Petroa. Ya, di sana juga kan dulunya namanya BSI Balitro. dulunya Balitro. Kalau saya sih lebih kenalnya dengan nama Balitro. Kalau sekarang nama Balai Penelitian Obat Tradisional. Kalau sekarang kan namanya lebih ke BSI Petroa. Nah, di sana juga kan kita banyak menemukan beberapa jenis tanaman herbal dan obat-obatan tradisional ya di sana yang mungkin di sini nggak ada ya. Di sini nggak ada, kita ketemu di sana. Ada yang kita nggak tahu tanamannya, kita jadi tahu. Mungkin itu sih. Ya. Ada lagi? Ada lagi? Ya cukup kok. Ya. Tapi tadi dari saran-sarannya keren-keren ya. Keren loh. Untuk disampaikan ke anak muda ya herbal. Jadi jangan lupa abis ini share juga video YouTube-nya ke grup kampus kalian, teman-teman kalian untuk like, subscribe, dan komen. Oke, di share ya ke semuanya biar jadi viral. Sudah siap jadi Kali selebgram Jambi. aja abis ini kan kita di endorse Madu TJ. Oh iya, Om beli tulang Om Komeng, hai. Om Komeng, hai, apa kabar? Udah akrab banget. Karena dia iya kan Om. Spontan uhuy. Terus apa lagi? Udah ya. Udah ya? Banyak ya. Udah banyak. Bahasannya. Udah. Wah, mantap. Banyak. Saking banyak. Episode yang paling saya suka kali ini adalah karena skrip saya tidak banyak. Senangnya dalam hati. Ya. Oke, kita bertemu di episode selanjutnya dengan tema yang lebih menarik dan inspiratif lagi ya. Semoga anak-anak Adiwangsa ya mendapat pengalaman yang berharga, banyak yang pengalaman, banyak bermanfaat. Balik dari sini sukses kalian. Jangan lupa kalau udah jadi influencer, udah berani tampil di kamera, ya. Udah ditunggu wartawan di Jambi. Iya. Nanti kita kirim Mixaga dari sini untuk kalian, tolong dikontenin. Kita nge-game dulu deh. Game sebelum Berhubung ini last day-nya mereka PKA magang di sini, jadi kita mau membuat games. Games yaitu adalah games. We listen. We don't judge. Bener loh. ngomong dulu ya, we listen and we don't judge ya. We listen and we don't judge. Bener ya? Iya benar ya. Oke. We listen and we don't judge. Orang-orang pada suka duren. Gimana? Iya, gitu. Orang-orang pada suka banget buah yang wangi banget ini, katanya enak. Apa namanya, buah surga ya, buah terenak. Tapi saya nggak suka, itu namanya duren.
Kan enak ya, tapi nggak boleh ngejudge. We don't judge. We don't don't judge. we listen, we don't judge. Atau we listen, we punch. We punch. Oke, Oke. we listen and we don't judge. Nggak usah ngejudge karena nggak tahu kenapa orang-orang suka banget sama yang namanya maca. Padahal maca itu nggak enak, itu kayak rasa rumput dimakan, nggak enak sumpah. Ya Allah, dadah deh, nggak suka maca. Oke, nggak suka maca sih itu. We listen, we don't judge. Gimana? We don't judge. Jadi sebenarnya selama magang di sini aku tuh hampir tiap hari makannya adalah ayam mulu. Tapi badannya nggak naik-naik, berat badannya nggak naik. Boleh judge gak sih? Gatal banget nih, sumpah. Capek, Mbak. Jangan lanjut. We listen and we don't judge. Sayur itu nggak enak karena pas dimakan ada rasa aneh dan Rasanya bunyi. tanah banget. Iya, dan ada bunyi krinyis-krinyisnya dari keluar apa ya? Nggak enak banget. Nggak boleh ngejudge, tapi boleh ngelempar sendal. We listen and we don't judge. Oke, we listen and we don't judge. Kenapa sih orang-orang pada suka kaki ayam gitu? Kaki ayam. Kan kaki ayam kan kotor ya. Ya, yang saya tidak suka adalah ceker. Kenapa sih orang-orang pada suka ceker? Saya tidak suka ceker. We listen and we don't judge. Tapi boleh lempar sendal. Lempar galon. Saya terima loh. We listen and we don't judge. Saya cantik. Beneran keluarin. Beneran langsung dipegang ya, Bu, mau dilempar. Udah nggak ngomong lagi. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan dan di episode berikutnya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.